Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 10 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jemaat yang terkasih, setiap orang membutuhkan air. Kita mungkin bisa bertahan hidup 10 sampai dengan 15 hari tanpa makan. Namun sedikit orang yang dapat bertahan hidup tanpa air selama 3 hari. Air bukan hanya pelepas dahaga, tapi juga menjaga kelangsungan hidup kita. Bahkan sebagian besar dari tubuh kita terdiri oleh air. Kepada perempuan Samaria itu, Yesus bukan menawarkan air sebagai pelepas dahaga. Tetapi air yang ditawarkan oleh Yesus adalah air yang bila diminum akan menjadi perempuan itu mampu menyalurkan air kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Air yang dimasukkan di sini bukan air dalam arti fisik, namun yang dikatakan atau yang dimaksudkan oleh Yesus adalah firman kehidupan. Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, Ia sang firman yang hidup itu, yaitu Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Kita, orang percaya, telah menerima Yesus sang air hidup. Artinya, kita pun dipanggil menjadi penyalur air yang menyegarkan, yang memuaskan dahaga dan menghidupkan. Kita yang telah menerima kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus dipanggil untuk menjadi sungai berkat, di mana dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana mobilitas kita masih terbatas, kita dapat menjadi saluran air kehidupan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita dapat menjadi sungai berkat bagi lingkungan terdekat kita. Pertama-tama adalah di dalam keluarga kita sendiri. Bagaimana caranya? Seperti perempuan Samaria itu, ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan menemukan bahwa Yesus adalah sumber air kehidupan itu, maka timbul gairah hidup di dalam dirinya, muncul semangat di dalam dirinya. Ia menceritakannya kepada orang banyak, sehingga kesaksiannya itu menjadikan orang banyak pun melihat dan mengakui keberadaan Yesus. Demikian pula dengan kita. Kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan jika kita pun dapat merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan dapat merasakan berkat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu, Engkau masih memberikan kami kehidupan hingga saat ini. Kami berdoa memohon hikmat-Mu ya Bapa, agar Engkau memberikan hati kepada kami, sebuah hati yang dapat merasa cukup dan mampu mengelola berkat pemberian Tuhan apapun yang kami terima. Kiranya Tuhan Engkau juga berkenan untuk melawat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan sedang menjalani perawatan baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Engkau berikan kekuatan kepada mereka, pertolongan kepada mereka dan berkat kecukupan untuk dapat menanggung setiap hal yang diperlukan demi proses penyembuhan dari sakit yang dialami. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu, untuk kami semua Tuhan, dalam menghadapi situasi pandemi yang berkepanjangan saat ini, yang menimbulkan berbagai dampak di segala bidang. Mampukan kami agar kami tetap berhikmat, kami tetap tenang dan dapat menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang kami hadapi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.